Timnas Indonesia batal mengikuti Piala AFF U23 karena 7 pemain terpapar COVID-19. Lalu bagaimana dampaknya ke Timnas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Selamat sore Mas Kesit. Halo, selamat sore Mas Wilson. Salam olahraga. Salam olahraga Mas. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ternyata Indonesia yang diunggulkan untuk AFF U23 ternyata tidak bisa ikut karena COVID-19, Mas Kesit. Iya, pertama tentu kita sangat prihatin ya dengan kejadian ini karena banyaknya pemain tim U23 Indonesia yang terpapar COVID-19. Dan setidaknya ada 7 pemain yang positif, kemudian juga ada 4 pemain yang ternyata juga sempat berada dekat dengan rekan-rekannya yang positif ya. Dan keprihatinan kita tentunya juga dengan gagalnya Indonesia atau batalnya Indonesia tampil di Piala AFF U23 ini. Padahal kita ini juara bertahan yang memang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh peserta lainnya di kawasan Asia Tenggara. Dan Indonesia termasuk tim favorit yang diprediksi bakal mampu untuk mempertahankan gelar pada saat 2019 kita sukses mengalahkan Thailand. Jadi sekali lagi memang ini sebuah pukulan ya buat sepak bola Indonesia karena tim U23 kita gagal atau batal untuk bisa berlaga akibat hampir sebagian besar para pemainnya mengalami positif COVID-19. Baik, ini apakah memang artinya Timnas ini kurang aware dengan protokol kesehatan sehingga akhirnya ada yang terpapar? Kalau tadi Pak Muhammad Iriawan, Ketum PSSI bilang kemungkinan terpapar saat di Bali, saat bertemu dengan keluarganya, saat day off, ataupun berwisata. Saya pikir ini merupakan klimaks ya dari pelaksanaan kompetisi Liga 1 yang sedang berlangsung di Indonesia ya. Kita tahu bahwa Liga 1 pada saat ini sedang memainkan seri keempat yang dipusatkan di Bali, dan disinilah sebenarnya asal muasal dari puncak para pemain klub-klub yang ada di Liga 1 kemudian terpapar COVID-19. Dan tentunya kalau kita bicara klub-klub Liga 1 sudah pasti memang para pemainnya adalah para pemain yang saat ini memang sedang mempersiapkan diri juga dalam pelaksanaan pemusatan latihan tim U23 Indonesia menjelang keberangkatan ke Kamboja. Dan sejak awal kan kita juga sebenarnya sudah banyak juga yang mengingatkan ya, pihak-pihak yang mengingatkan bahwa kita dalam pelaksanaan Liga 1 ini ternyata banyak kelalaian ya, pengawasan yang tidak ketat ya. Padahal pada pelaksanaan seri pertama, kedua dan ketiga kita terbilang cukup bagus pelaksanaannya, tapi ketika di Bali terjadi kelonggaran ya, padahal Omicron dari jauh-jauh hari juga sudah diprediksi penularannya jauh lebih cepat ya, dan ternyata terbukti ya ketika Liga 1 kemudian menjalankan seri keempat di Bali, kemudian pengawasannya tidak ketat dan LIB juga mengakui lalai. Di sini kemudian akhirnya para pemain tim nasional yang terkena imbasnya ya ketika kita akan hadir di Kamboja. Ternyata 7 pemain harus terinfeksi COVID-19. Jadi saya pikir memang asal muasalnya adalah ketika kelalaian dan ketidak cermatan dan pengawasan yang tidak ketat ya yang diterapkan pada Liga 1 di seri keempat di Bali. Lalu bagaimana menurut Anda tanggapan mengenai pihak internasional mengenai hal ini? Karena lagi-lagi Indonesia diundurkan untuk AFF 23, tapi ini yang seharusnya bisa diminimalisir untuk COVID-19 ini malah ada 7 pemain, angka yang lumayan besar untuk sepak bola. Menurut Anda bagaimana Mas Kesit? Iya, memang sulit ya untuk kemudian kita tetap memaksakan diri hadir di Kamboja, karena ini menurut saya memang force majeure ya. Artinya ketika sebagian besar para pemain yang akan tampil di sana mengalami situasi yang sangat tidak mengenakan, terpapar COVID-19, dan ini tentunya akan sangat riskan ya untuk bisa bermain. Jangankan bermain ya, keluar aja tidak bakal diizinkan. Jadi saya pikir memang mau tidak mau, memang keputusan yang sangat sulit untuk Indonesia ketika harus membatalkan diri ikut dalam kegiatan Piala AFF U23 ini. Menurut saya sih memang tidak akan ada, mungkin hanya sangat disayangkan saja ya, karena kita kemudian tidak bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada para pemain tim nasional ya, pemain-pemain Indonesia yang akan tampil, sehingga imbasnya adalah kegagalan kita ikut di turnamen ini.
Gitu. Baik. Nah, bagaimana dampaknya kepada timnas Indonesia mengenai Indonesia yang absen di salah satu laga internasional ini, Mas Gesit? Kedepannya apa dampaknya? Ya, kalau dampak sih saya pikir tidak terlalu besar ya. Artinya bahwa kita termasuk tim yang diunggulkan sebagai juara bertahan ya. Ya mungkin kesempatan saja bagi para pemain yang saat ini sebenarnya diharapkan akan bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia ya, di saat prestasi juga belum hadir dari persepak bolaan Indonesia. Piala AFF U23 ini kan merupakan salah satu upaya dari Indonesia, upaya dari PSSI untuk bisa meraih gelar juara, apalagi kita dalam posisi sebagai juara bertahan. Kemudian juga ada pemain-pemain yang saat ini sedang pemain muda yang sedang diorbitkan. Sebut saja misalnya Ronaldo Kuate dari Madura United yang ternyata dia juga terpapar COVID-19 ya. Padahal ini adalah upaya dari pelatih Sinteyong untuk bisa memunculkan pemain-pemain baru di ajang U23. Kemudian juga ada Marcelino Ferdinand misalnya dari Persebaya Surabaya ya, dan masih banyak pemain-pemain muda lainnya yang diharapkan akan muncul ya. Jadi saya pikir mungkin ya sisi tidak mengenakannya adalah ketika ada pemain-pemain baru yang ingin kita lihat, dan kita ingin melihat bagaimana kekuatan tim U23 Indonesia di ajang ini ternyata harus batal memperlihatkan kemampuannya di bawah tim asuhan Sintayong gitu. Masalah lain sebenarnya Pak Gesit adalah ada pemain yang cedera di jelang laga internasional seperti ini. Apakah memang untuk manajemen dari timnas sendiri ini bermainnya tidak aman sehingga mungkin ada pemain-pemain yang cedera padahal ini menghadapi laga yang cukup bergengsi untuk Indonesia? Ya, saya pikir kalau soal cedera memang sudah menjadi resiko ya bagi pemain sepak bola dimanapun ya. Jadi kalau misalnya seperti Ramai Rumakik yang juga diharapkan bisa memperkuat tim U23 Indonesia di ajang AFF ini, ternyata juga mengalami cedera ya. Saya pikir memang ini merupakan sebuah resiko ya, karena dia juga harus membela klub, dan ketika cedera itu dialami di klub ya tentunya akan sangat sulit bagi dia untuk bisa tampil optimal pada saat membela tim Indonesia. Jadi saya pikir kalau urusan cedera sih ya ini adalah salah satu resiko yang harus diterima oleh setiap pemain sepak bola ketika dia bermain ya. Tapi kalau misalnya masalahnya hanya persoalan cedera, saya pikir ini tidak akan mengganggu persiapan Indonesia ya. Jadi lagi-lagi memang persoalan COVID ini yang membuat Indonesia akhirnya batal untuk tampil. Gitu. Baik, tapi kalau untuk laga yang sedang berjalan, misalnya seperti Liga 1 kan saat ini juga banyak pemain yang positif COVID-19. Namun tadi Ketum PSSI menyatakan nanti mungkin akan ada pemain muda atau justru pemain senior untuk saling membackup. Menurut Anda apakah memang strategi ini sengaja dilakukan untuk melihat bibit-bibit baru yang bisa dipasangkan di dalam satu tim, Mas Gesit? Ya, kalau kemudian di tim-tim Liga 1 seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI tadi ya, hadirnya pemain-pemain muda di klub-klub ya pada saat ini merupakan pilihan sih sebenarnya. Artinya ketika pemain-pemain yang selama ini menjadi andalan klub ya, katakanlah pemain-pemain utama, pemain-pemain senior, kemudian banyak yang mengalami positif COVID-19, ya memang resikonya adalah klub akan kekurangan pemain, dan kesempatan sebenarnya untuk pemain muda muncul di sana. Tapi ini juga akan beresiko sebenarnya ya bagi sebuah klub ketika mengarungi hajatan liga, karena kekuatan utama mereka praktis tergerus ya, dan harapannya adalah bagaimana tim tetap bisa komplit dengan menyisipkan pemain-pemain muda. Sisi positifnya buat pemain-pemain muda tentunya ada pengalaman yang kemudian bisa ditempuh, ada pengalaman yang bisa diraih ketika dia merasakan atmosfer kompetisi ya. Tapi sisi negatifnya itu klub mungkin tidak bisa tampil secara optimal karena setengah dari kekuatan mereka berkurang atau hilang. Gitu. Baik. Kembali lagi ke AFF U23, Mas Gesit, ini bagaimana dengan peringkat Indonesia nantinya? Apakah dampaknya akan cukup berpengaruh untuk di AFF U23? Saya pikir tidak ya, karena kalau untuk peringkat yang dihitung itu kan pada saat Indonesia bermain di tingkat tim nasional ya, karena ini tim U23 dan ini juga tidak masuk dalam kalender FIFA, jadi tidak akan memberikan dampak bagi peringkat Indonesia.
karena ini adalah tim U23 ya, bukan tim nasional senior, dan bukan sebuah pertandingan yang kemudian masuk dalam agenda FIFA. Ini adalah ajang kejuaraan di internal negara-negara Asia Tenggara, dalam hal ini AFF. Begitu Mas Wilson. Baik, ini terakhir Mas Kesit, ini kan saat ini Liga 1 masih berjalan. Tadi pasien juga, maksud kami pemain juga banyak yang positif COVID-19. Ini kedepannya apakah memang sebaiknya ya sudah tetap dijalankan saja laga-laga ini dan agenda-agenda kedepannya, atau menunggu dulu, ditunda dulu karena sekarang memang COVID-19 diperkirakan puncaknya terjadi pada Februari ini? Iya, saya pikir sih memang idealnya ditunda ya, karena begini. Beda dengan ketika misalnya COVID di awal-awal di tahun lalu misalnya, kita sebut saja lah misalnya Inggris ya, yang kemudian menunda sejumlah pertandingan. Tapi kan mereka tidak menggunakan sistem semi bubble atau full bubble ya. Artinya bahwa kontrol dari masing-masing klub, kontrol dari masing-masing pemain agar tidak terinfeksi itu adanya di klub ya. Kalau sekarang ini kan sebenarnya liga kita adalah liga yang menggunakan sistem bubble ya. Walaupun pada saat ini digunakan semi bubble, tapi kan ternyata bocor juga ya, dan kalau kita flashback lagi di awal Februari lalu ada 52 pemain yang positif COVID-19, belum lagi official ada 16, itu dari 12 tim, artinya kan melebihi dari setengah dari peserta liga ya, 12 tim yang terkena gitu. Sebenarnya sih lebih pas ya, lebih ideal memang ditunda dulu kompetisinya gitu ya, jangan dipaksakan. Tapi kan kita masih melihat bahwa liga masih tetap berjalan, karena patokan yang dipakai oleh PT Liga Indonesia baru adalah ketika sebuah tim pemainnya kurang dari 14 baru kemudian pertandingan itu ditunda ya. Tapi kalau menurut saya, karena ini adalah kita menggunakan sistem semi bubble ya, sejatinya sih memang ya ditunda keseluruhannya begitu. Baik. Kita harapkan nanti semoga pembincangan ini juga didengar oleh tim PSSI dan juga dari Kemenpora, sehingga ada keputusan-keputusan yang perlu dipertimbangkan untuk kesehatan pemain timnas kedepannya. Terima kasih Mas Kesit Handoyo telah bergabung bersama kami di Ini Sore. Sehat selalu, salam olahraga Mas. Sama-sama, salam olahraga, selamat.